Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Kali ini kita membahas tentang ilmu tauhid dalam kitab Kifayatul Awam, dan ini merupakan hasyiah dari Syekh Ibrahim bin Muhammad Ahmad Asy-Syafi'i Al-Baijuri. Kemarin kita telah sampai kepada kudrah Allah, di mana sebelumnya kita membahas iradah Allah, di mana kudrah Allah itu ada kaitan-kaitannya. Artinya tidak semua kudrah itu berkaitan dengan Allah. Sesuatu yang mustahil tidak boleh dikaitkan dengan kudrah Allah. Umpamanya punya anak itu enggak boleh dikaitkan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Kalau Allah memiliki anak, nanti akan dikatakan Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Oleh karena itu, kudrah ini adalah kaitannya dengan sesuatu yang jauh dari tidak mungkin. Mustahil tidak ada kaitannya dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin kudrah Allah itu ada kaitannya, yang pertama adalah ta'alluq hakiki dan yang kedua ta'alluq majazi. Ta'alluq hakiki itu adalah merupakan ta'alluq nyata, dalam artian bisa kita saksikan. Artinya sesuatu telah diciptakan oleh Allah, perbuatan Allah telah melakukan sesuatu sehingga bisa kita saksikan, bisa kita perhatikan, bisa kita lihat. Maka itu disebut dengan ta'alluq hakiki. Kemudian ada ta'alluq majazi. Ta'alluq majazi diantaranya adalah termasuk suluhil qadim. Suluhil qadim itu adalah kelayakan pada zaman azali. Nabi Adam ini layak diciptakan atau tidak layak diciptakan, itu adanya pada zaman azali, yaitu pada suluhil qadim. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluq tanzizi itu adalah termasuk baru. Wa huwa ta'alluquha bil ma'dumi fatujidu. Ta'alluq tanzizi itu adalah kaitannya dengan tiada kemudian terus Allah adakan. Yang tadinya tidak ada kemudian terus Allah adakan, itu namanya ta'alluq tanzizi. Maka sesuatu yang diadakan oleh Allah itu ada dua kemungkinan, bisa mungkin ada, bisa mungkin tidak ada. Seperti contohnya umpamanya si Zaid, Allah ciptakan Zaid. Sebelum Allah ciptakan Zaid itu kemungkinan Zaid ada dan kemungkinan Zaid tidak ada itu 50-50, 50-50. Kemudian Allah kuatkan keberadaannya Zaid. Maka tidak mungkin Zaid itu kuat dengan sendiri kemudian terus ada, pasti ada yang menguatkannya. Di samping ta'alluq hakiki, kudrah Allah juga memiliki ta'alluq majazi. Wa huwa ta'alluqha bil maujudi ba'da wujudihi. Ta'alluq majazi ini adalah yang berkaitan dengan yang tadinya diciptakan dan setelah adanya, wa qabla adamihi dan sebelum tiadanya. Artinya makhluk bernama Zaid tadi itu diciptakan oleh Allah. Begitu diciptakan oleh Allah itu namanya tanzizi. Akan tetapi setelah diciptakan
sebelum ditiadakan oleh Allah, maka itu disebut dengan ta'alluq majazi, dan ini kaitannya dengan ta'alluq qabdi. Kata'alluqiha bina ba'da wujudina. Imam Bajuri mencontohkan seperti kita setelah kita diciptakan oleh Allah, wa qabla adamina, dan sebelum kita ditiadakan oleh Allah. Jadi setelah kita diciptakan oleh Allah, sebelum kita ditiadakan oleh Allah, rentang waktu setelah diciptakan sebelum ditiadakan, itulah disebut dengan ta'alluq majazi, yang disebut juga dengan ta'alluq qabdah. Artinya keterkaitannya itu adalah dalam genggaman Allah. Selama diciptakan, kemudian setelah diciptakan sebelum ditiadakan oleh Allah, ketika sudah diciptakan itu namanya ta'alluq tanzizi. Artinya perbuatan nyata dari Allah. Si fulan telah diciptakan. Sekarang si fulan ada, tapi si fulan belum meninggal. Maka ketika si fulan ada dan si fulan belum meninggal, itu namanya ta'alluq qabdah. Si fulan antara dia setelah diciptakan sebelum dia meninggal itu masih dalam genggaman Allah. Artinya nasibnya itu masih di tangan Allah gitu. Allah belum melakukan apa-apa, belum meniadakan. Setelah Allah mengadakan, Allah belum meniadakan si fulan tadi. Maka itu disebut dengan ta'alluq qabdah, masih dalam genggaman Allah, tidak akan lari kemana-mana, masih dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimakna annal wujuda fi qabdatil qudrati. Wujudnya, adanya si fulan tadi itu berada di dalam genggaman kudrah Allah, genggaman kekuasaan Allah. Insyaallahu abqahu ala wujudihi. Kalau Allah menghendaki si fulan tadi tetap ada, masih hidup, maka tetaplah dia hidup, tetap dia ada. Wa insya'a a'damahu biha, dan apabila Allah menghendaki si fulan tadi tiada, Allah menghendaki si fulan tadi meninggal, maka hilanglah dia, meninggallah dia. Wa kata'alluqiha bil ma'dumi, dan seperti halnya keterkaitan kudrah dengan ketiadaan. Tadi kan keterkaitan kudrah Allah dengan ada, sekarang keterkaitan Allah dengan ketiadaan. Qabla ayyuridullahu ta'ala wujudahu, sebelum Allah menginginkan ia ada. Insyaallahu abqahu, kalau Allah menghendaki dia tiada, maka tetaplah dia tiada. Ala adamihi, tetap dia tiada. Fa insya'a akhrajahu minal adami ilal wujudi, dan kalau Allah menghendaki dia dari tiada kemudian menjadi ada, maka adalah dia. Atau Allah keluarkan dari ketiadaan ilal wujudi kepada ada, maka adalah dia. Artinya begini, ta'alluq Allah itu yang pertama tanzizi, dari sesuatu yang tadinya tiada kemudian terus Allah adakan. Sekarang tadinya tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Ketika tadinya tiada kemudian Allah jadikan menjadi ada, itulah namanya ta'alluq tanzizi. Kemudian setelah ada, sebelum dia tiada, itu namanya ta'alluq qabdah, masih dalam genggaman Allah. Jadi manusia pada saat dia diciptakan oleh Allah, kemudian sebelum dimatikan oleh Allah, itu dalam genggaman Allah, namanya ta'alluq qabdah. Kemudian setelah dia diciptakan oleh Allah, kemudian sebelum tiada oleh Allah, kemudian pada saat itu ditiadakan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, maka itu kembali kepada ta'alluq tanzizi, dari ada kemudian terus tiada. Yang pertama tadi dari tiada kemudian terus ada. Si fulan sebelumnya tidak ada, kemudian terus Allah ciptakan. Sekarang si fulan ada, itu namanya ta'alluq tanzizi, yang tadinya tidak ada kemudian terus ada. Begitu si fulan hidup di muka bumi ini, sebelum si fulan dimatikan oleh Allah, itu namanya ta'alluq qabdah,
masih dalam genggaman Allah. Semua perbuatan si fulan tadi dalam genggaman Allah. Kemudian setelah Allah menghendaki dia tiada, kemudian terus Allah matikan si fulan tadi. Maka tadinya ada, kemudian sekarang tidak ada. Itu namanya tanzizi lagi. Kemudian begitu nanti dia tiada, menjelang nanti dibangkitkan kembali oleh Allah, itu namanya qabdah, ta'alluq qabdah. Maka dicontohkan oleh penyusun kitab ini wa ta'alluqiha bina ba'da mautina, seperti keterkaitan kita setelah mati kita, setelah kita dimatikan oleh Allah, wa qablal ba'si, tapi sebelum dibangkitkan. Tadi saya contohkan si fulan sebelum diciptakan, kemudian setelah itu Allah ciptakan, lahirlah si fulan. Maka si fulan ini berada pada ta'alluq tanzizi. Si fulan hidup tetapi belum meninggal. Antara dia diciptakan dan sebelum dia meninggal, itulah disebut dengan ta'alluq qabdah, masih dalam genggaman Allah. Setelah si fulan diciptakan oleh Allah, kemudian terus Allah tiadakan, Allah matikan si fulan itu kembali kepada ta'alluq tanzizi. Nah, begitu si fulan dimatikan, sebelum dibangkitkan, itu ta'alluq qabdah lagi. Itu ta'alluq qabdah. Maka dicontohkan di sini seperti keterkaitan kita dengan matinya kita, tapi sebelum dibangkitkan, fayusamma ta'alluqu qabdatin aidan, itu namanya ta'alluq qabdah juga. Bimakna artinya ma taqaddama, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Apa itu ta'alluq qabdah? Dalam genggaman Allah. Allah belum melakukan apa-apa. Allah belum meniadakan atau Allah belum mengadakan. Allah belum hidupkan lagi atau Allah belum matikan lagi. Setelah dimatikan nunggu yaumul ba'si, hari kebangkitan. Falaha sab'u ta'alluqatin. Kudrah Allah itu punya 7 keterkaitan, 7 ta'alluq. Yang pertama ta'alluqun suluhiyun qadimun. Yang pertama ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq suluhi qadim yang telah dijelaskan sebelumnya adalah keterkaitan kelayaan. Contohnya Nabi Adam itu layak enggak diciptakan. Kalau layak maka Nabi Adam diciptakan. Kalau menurut Allah tidak layak maka tidak diciptakan. Karena yang kita kenal adalah Nabi Adam yang pertama manusia diciptakan. Mungkin ada yang lain lagi, umpamanya si siapa begitu, karena tidak layak maka tidak diciptakan. Karena tidak diciptakan kita tidak tahu. Karena tidak diciptakan. Artinya suluhi qadim itu adalah potensi awal antara ada dan tiada. Adanya sama dengan tiadanya. Nabi Adam ada itu karena diunggulkan oleh Allah. Tadinya Nabi Adam itu antara ada dan tiada itu 50%, 50%. 50-50 itu. Ketika seseorang berada pada 50-50, ketika diadakan oleh Allah berarti Allah mengunggulkan adanya. Ketika ditiadakan oleh Allah, Allah mengunggulkan tiadanya. Maka seperti Nabi Adam kelayakannya ada, itu disebut dengan suluhil qadim. Wa ta'alluqu qabdatin. Kemudian yang kedua, tadi kan kudrah Allah itu ada kaitannya 7 kaitan. Pertama suluhil qadim, yang kedua ta'alluq qabdah, yaitu ta'alluq kudrah Allah masih si fulan atau ciptaan Allah itu masih dalam genggaman Allah. Wa huwa ta'alluquna bina qabla ayuridallahu wujudana, yaitu keterkaitan kita sebelum kita dikehendaki Allah ada. Sebelum kita dikehendaki Allah ada, artinya Allah belum melakukan apa-apa, itulah disebut dengan ta'alluq qabdah. Dan yang ketiga, ta'alluq bil fi'li, ta'alluq dengan perbuatan Allah. Artinya Allah wawal ijadullahu ta'ala asyai'a biha. Jadi ta'alluq bil fi'li ini yang tadinya tidak ada, kemudian Allah ciptakan sesuatu itu. Maka tadi saya bilang
si fulan tadinya tidak ada, kemudian terus Allah adakan. Ketika Allah mengadakan itu disebut dengan ta'alluq tanzizi atau disebut dengan ta'alluq bil fi'li, perbuatan nyata Allah Subhanahu wa taala. Si fulan sekarang ada, si fulan sekarang datang ke masjid, itu karena ta'alluq bil fi'li. Allah ciptakan ia, Allah adakan ia. Dan yang keempat, wa ta'alluqu qabdatin, ta'alluq qabdah, ta'alluq dalam genggaman. Wa ta'alluquha bisyai'i ba'da wujudi, yaitu keterkaitan kudrah Allah terhadap sesuatu setelah diciptakan, wa qabla ayyuridallahu adamau, sebelum Allah tiadakan. Begitu si fulan tadi diciptakan oleh Allah, itu disebut dengan ta'alluq bil fi'li. Kemudian setelah diciptakan, sebelum si fulan tadi dimatikan oleh Allah, itulah disebut dengan ta'alluq qabdah. Jadi masih dalam genggaman Allah. Dia dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah belum melakukan apa-apa, hanya dalam pengawasan Allah. Dan yang kelima, keterkaitan kudrat Allah, wa ta'alluqun bil fi'li, ta'alluq dengan perbuatan Allah atau dengan kenyataan yang Allah lakukan. Wa huwa i'damu, yang tadinya kan tidak ada, kemudian terus Allah adakan. Sebelum Allah tiadakan itu disebut dengan ta'alluq qabdah. Kemudian lalu Allah punya action lagi, maka disebut dengan ta'alluq bil fi'li, wa huwa i'damullahi asyai'a biha. Setelah diadakan kemudian Allah tiadakan ia, Allah matikan ia. Maka ta'alluq yang kelima adalah ta'alluq di mana Allah meniadakan sesuatu dengan kudrahnya. Dan yang keenam, wa ta'alluqu qabdatin ba'da adamihi. Kemudian setelah dia ditiadakan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, kan belum dibangkitkan. Belum dibangkitkan. Sebelum dibangkitkan itulah namanya ta'alluq qabdah. Ta'alluq dalam genggaman Allah, ba'da adamihi wa qablal ba'si, setelah dia ditiadakan oleh Allah tapi belum dibangkitkan oleh Allah. Dan yang ketujuh, wa ta'alluqu bil fi'li, yaitu ta'alluq dengan perbuatan Allah lagi, wa huwa ijadullah lana yaumal ba'si, yaitu Allah menciptakan kita kembali, mewujudkan kita kembali pada saat hari kebangkitan. Jadi yang tadinya tidak ada, kemudian terus ada, itu disebut dengan ta'alluq tanzizi. Karena nyata tadinya tidak ada, kemudian terus ada. Begitu ada, sebelum ditiadakan oleh Allah, itu namanya ta'alluq qabdah. Begitu dia ada sebelum tiada, ta'alluq qabdah, kemudian Allah melakukan action lagi, namanya ta'alluq bil fi'li atau ta'alluq tanzizi. Yang tadinya ada kemudian terus tiada. Ketika dia tiada, ini harus berpikir ini, ketika dia sudah ditiadakan oleh Allah, sudah dimatikan oleh Allah, orang mati nanti kan bakal dibangkitkan lagi oleh Allah kan? Kan dalam hadis-hadis banyak disebutkan bahwasanya orang mati nanti kan akan dibangkitkan. Sehingga dalam riwayat pernah bertanya Nabi kita Muhammad SAW kepada Jibril, ayyu yaumin hadza? Hadza yaumu ma wa'adar rahman. Ini hari apa Jibril? Ini hari yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Allah. Hari kiamat, iya hari kiamat, hari kebangkitan. Jadi tadinya tidak ada, kemudian terus diciptakan oleh Allah, namanya ta'alluq tanzizi. Ketika sudah diciptakan, tapi sebelum dimatikan oleh Allah, hidup, itu namanya ta'alluq qabdah, dalam genggaman Allah. Begitu nanti sudah dalam genggaman Allah, Allah mengendaki dia tiada, lalu ia ditiadakan oleh Allah kembali, namanya ta'alluq bil fi'li atau ta'alluq tanzizi. Begitu sudah dimatikan oleh Allah,
sebelum dia dibangkitkan itu kembali ke ta'alluq qabdah dalam genggaman Allah. Begitu Allah sudah mengendaki nanti dia dibangkitkan lagi oleh Allah di yaumul ba'si, hari kebangkitan, maka itu kembali kepada ta'alluq tanzizi. Maka berikutnya lakinna ta'alluqul haqiqiyyu min dzalika ta'alluqani. Ta'alluq tanzizi itu namanya juga ta'alluq hakiki. Dan ta'alluq hakiki itu memiliki dua ta'alluq, punya dua kaitan. Wa huwa al-ijadullah biha wa i'damihi biha. Jadi ta'alluq hakiki itu ada dua. Pertama mengadakan, kedua meniadakan. Contohnya tadi itu, tadinya si fulan tidak ada, kemudian terus Allah ciptakan, itu namanya ta'alluq hakiki. Itu yang pertama, artinya Allah mengadakan, Allah menciptakan, namanya ta'alluq hakiki. Kemudian setelah itu Allah matikan dia, meninggallah si fulan ini disebut dengan ta'alluq hakiki pada i'dam, pada peniadaan. Makanya ta'alluq hakiki ada dua, fil ijad wa i'dam, mengadakan dan mentiadakan. Hasil dari mentiadakan itulah disebut dengan ta'alluq hakiki. Makanya ta'alluq hakiki sama dengan ta'alluq majazi, itu ada dua, kaitannya dengan menciptakan dan mematikan. Wa hadza ala tafsili, ini berdasarkan uraian. Wa amal ijmali, adapun secara garis besar atau secara global, falaha ta'alluqani, kudrah Allah itu punya dua ta'alluq. Kama huwa syai', seperti yang termasyhur, ta'alluqun sulukiyun wa ta'alluqun tanjiziyun. Jadi secara umum atau secara global, kudrah Allah itu punya dua keterkaitan, yaitu ta'alluq suluki dan ta'alluq tanzizi. Kemarin sudah disampaikan ta'alluq suluki itu adalah yang ada di zaman ajali, potensinya antara ada dan tiada 50-50, 50-50. Nabi Adam ini diadakan atau tidak diadakan, layak atau tidak layak. Ketika Allah mengatakan layak, maka terjadilah ta'alluq tanzizi. Dari ta'alluq suluhi kemudian berubah menjadi ta'alluq tanzizi. Lakinnat tanziziyya khasun lil ijadi wa bil i'dami. Khasun bil ijadi wa bil i'dami. Akan tetapi ta'alluq kudrah Allah yang tanzizi itu khusus untuk menciptakan dan meniadakan, khusus untuk membuat dan menghilangkan atau menghancurkan, membinasakan. Jadi semua perbuatan Allah yang kaitannya dengan menciptakan atau kaitannya dengan meniadakan, itu disebut dengan ta'alluq tanzizi. Jadi tanzizi itu khusus untuk menciptakan dan meniadakan. Wa amma ta'alluqul qabdatu, adapun ta'alluq qabdah dalam genggaman Allah, fala yusafu bitanzizi, maka tidak dikatakan dengan tanzizi, tidak disifati dengan tanzizi, karena Allah belum melakukan apa-apa. Masih dalam pengawasan Allah, masih dalam genggaman Allah. Allah belum melakukan action apa-apa. Ketika Allah melakukan action, tadinya tidak ada, kemudian terus Allah ciptakan, itu namanya tanzizi. Yang tadinya ada, kemudian Allah tiadakan, itu namanya tanzizi. Ketika sudah diciptakan, kemudian belum Allah lakukan apa-apa, belum Allah matikan, itu namanya qabdah. Oleh karena itu, tidak ada kaitannya ta'alluq qabdah itu dengan tanzizi. Artinya bukan tanzizi, tidak disifati dengan tanzizi. Wala bi sulukil qadim, dan juga pada sulukil qadim. Kenapa? Sulukil qadim tadi itu 50-50. Adanya dengan tiadanya itu sama-sama. Tapi sebelumnya itu memang tiada sama sekali. Cuman nanti pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, ada atau tidak ada.
Barangkali sekarang ini di halaman masjid kita ini nggak ada rumput. Tapi nanti pada saat tertentu, hari tertentu, tanggal tertentu, tahun tertentu akan tumbuh rumput. Hanya sekarang ini karena tidak ada, maka kemunculannya dengan ketidakadaannya itu 50-50, sama-sama. Itu maksudnya seperti itu. Itu namanya ta'alluq suluhi, bukan tanzizi. Kalau sudah muncul, sudah ada, keluar rumputnya, itu namanya sudah tanzizi, bukan suluhi lagi. Wala bisuluhil qadim, qabdah itu tidak juga disebut dengan atau disifati dengan suluhil qadim. Wa ma taqaddama, apa itu suluhil qadim? Tadi sudah berkali-kali dijelaskan. Annaha tata'allaqu bil wujudi wa bil adami. Bahwasanya kudrah Allah itu berkaitan dengan ada dan tiada. Wa ra'yul jumhur, ini menurut pendapat mayoritas ulama kalam atau ulama tauhid. Ulama tauhid menjelaskan kudrah Allah itu kaitannya dengan ada dan tiada. Yang tadinya tidak ada kemudian terus Allah adakan, itu karena kudrah Allah. Bukan iradah. Kalau iradah belum ada, ya enggak usahlah kita bicara tentang iradah Allah. Iradah kita saja lah. Kita mau apa gitu. Ketika mau itu belum terwujud. Contohnya saya mau minum, itu belum minum. Tapi kalau sudah minum, itu namanya kudrah. Jadi gini, ketika saya belum ngambil air ini, sebelum ngambil air ini, itu namanya iradah. Tapi begitu saya ambil terus saya minum, bismillahirrahmanirrahim, itu namanya iradah. Dan inilah disebut dengan tanzizi. Yang tadinya tidak ada kemudian terus ada, itu tanzizi namanya. Maka iradah itu sebelum terjadi, tapi kudrah itu sudah terjadi. Ketika sudah diciptakan oleh Allah, maka itu adalah tanzizi. Hasil dari tanzizi itu adalah kudrah Allah. Maka kudrah Allah itu kaitannya adalah dengan ada dan tiada. Tadinya tidak ada, di sini tadi nggak ada gelas, kemudian sekarang ada. Ini namanya tanzizi. Tapi selama ini, sekarang ini ada sebelum ditiadakan dari sini, itu namanya qabdah. Itu namanya qabdah. Nah, kalau jumhur tauhid, jumhur ilmu tauhid, ulama ilmu tauhid mengatakan kudrah itu kaitannya dengan wujud dan tidak wujud. Artinya dengan ada dan tiada. Ketika Allah mengadakan, kudrah muncul. Ketika Allah meniadakan, kudrah muncul. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama tauhid mengatakan la tata'allaqu bil adami. Kudrah Allah itu tidak ada kaitannya dengan ketiadaan. Kenapa? Fa idza aradallahu adama syahsin, kalau Allah ingin meniadakan seseorang, kalau Allah ingin, paling gampangnya mematikan seseorang, mewafatkan seseorang, mana anhul imdadati, maka Allah akan mencegah dari perpanjangan. Madda yamuddu itu ngulur, dari perpanjangan. Perpanjangan apa? Allati hiya sababu fi baqaihi, semua sebab-sebab yang menjadikan dia tetap ada. Kalau Allah ingin meniadakan seseorang, maka Allah akan menghalangi semua sebab-sebab yang menyebabkan dia ada. Semua dihalangi oleh Allah. Umpamanya apa? Sudah nggak mau makan lagi. Karena Allah mencegah supaya dia nggak hidup panjang lagi. Sudah tidak mau makan lagi. Kemudian terus dimasuki oleh Allah, dimasukkan Allah padanya penyakit yang mematikan. Maka pada saat itu
Allah menghalangi seluruh yang berkaitan dengan masih adanya dia. Ini menurut sebagian ulama. Dia katakan kudrah itu tidak ada kaitannya dengan ketiadaan. Kenapa? Karena Allah ketika ingin meniadakan seseorang, maka Allah akan halangi semua yang menyebabkan orang itu tetap hidup. Allah akan halangi. Tetapi kalau Allah ingin menghendaki orang itu tetap hidup, maka Allah akan halangi semua yang menyebabkan dia mati. Oleh karena itu, orang ketika sakit itu disyariatkan untuk berobat. Ketika dia berobat, ketika Allah nanti memberikan obat yang bisa menghilangkan penyakitnya, artinya begitu dia minum obat, Allah langsung ciptakan kesembuhan pada dirinya, maka masih tetaplah dia ada. Tetapi sebaliknya, ketika Allah ingin meniadakan dia, obat apapun yang dipakai itu tidak berfungsi apa-apa. Padahal obatnya sama, penyakitnya sama. Umpamanya si A penyakitnya pusing kepalanya, kemudian penyakit pusing ini si A minum obat namanya taruhlah Panadol umpamanya gitu, kemudian terus hilang pusingnya. Jadi ketika si A minum Panadol tadi, Allah langsung ciptakan hilang pusing. Tetapi si B sakit kepalanya sama, ke dokter juga dikatakan gejalanya juga sama, sakit kepalanya, minum Panadol nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena Allah menghalangi sesuatu yang menyebabkan dia tetap ada. Jadi kalau Allah ingin seseorang itu ada, maka Allah akan hilangkan semua penyebab yang menyebabkan dia tiada. Tetapi sebaliknya, ketika Allah menghendaki dia tidak ada, menghendaki dia meninggal umpamanya, maka Allah akan hilangkan semua sebab-sebab yang menyebabkan dia tetap ada. Ini pendapat sebagian ulama. Barangkali masih ada waktu kurang lebih sekitar 11 menit. Kalau mau bertanya dipersilahkan ya. Nanti kalau dilanjutkan sampai waktu Isya nanti nggak ada sempat lagi bertanya. Silakan untuk bertanya pelan-pelan. Terima kasih kepada Tuan Guru yang seputar kontrol. Iya, kutroh. Untuk itu kepada kita semua yang masih ragu-ragu atau ingin bertanya, silakan buka bertanya. Silakan Pak, Ibu, ada yang mau bertanya? Ya silakan. Waalaikumsalam. Tanzizi itu sesuatu yang Allah ciptakan atau yang Allah tiadakan. Masuk rahmat, tanzizi itu masuk rahmat. Oh gitu. Qabdah dalam genggaman. Oh gitu ya. Ya begini, pertama tanzizi, apakah itu termasuk rahmat begitu ya? Apakah tanzizi itu termasuk rahmat? Rahmat itu sendiri itu juga masuk tanzizi. Artinya seseorang tadi tidak memperoleh apa-apa, kemudian terus Allah ciptakan rahmat kepadanya. Maka itu adalah tanzizi. Taruhlah umpamanya ada orang namanya rahmatullah gitu kan, rahmat yang tadinya tidak ada, kemudian terus rahmat itu ada, itu namanya tanzizi. Lahirlah rahmat tadi. Ini rahmat dalam bentuk manusia. Nah, yang dimaksud di sini adalah rahmat dalam bentuk kasih sayang. Umpamanya si A tadinya sangat benci kepada si B, karena memperoleh rahmat dari Allah, yang tadinya benci menjadi tidak benci. Yang tadinya dia tidak ada kebencian sama sekali kepadanya, kemudian terus menjadi benci, itu namanya tanzizi. Yang tadinya dia sangat benci, kemudian Allah hilangkan bencinya
ditinggalkan sifat kasih sayangnya, itulah namanya tanzizi. Nah, ketika ia memperoleh rahmat, Allah ciptakan rahmat padanya, Allah telah melakukan tanzizinya, Allah telah melakukan perbuatannya, sebelum rahmat itu hilang, sebelum rahmat itu lenyap, maka saat itulah disebut dengan qabdah, berada dalam genggaman Allah. Jadi sifat kasih sayang manusia itu pun juga tidak langgeng. Kadang-kadang orang itu marah kepada orang lain, kadang-kadang senang kepada orang lain. Ketika Allah menciptakan senang, saat itulah disebut dengan tanzizi. Ketika senangnya itu masih ada, suatu saat nanti Allah lenyapkan sifat senang. Sebelum sifat senang itu lenyap, itu namanya qabdah. Allah belum melakukan apa-apa. Paling gampangnya lagi adalah ketika ada orang pergi ke KUA. Ketika dia pergi ke KUA, itu kan mau menjalin hubungan serius, artinya mau berkeluarga. Maka ketika dia pergi ke KUA, kemudian Allah ciptakan dia nikah, saat itu senang sama senang antara suami dan istri. Itu namanya tanzizi, Allah ciptakan. Sebelum dia terpisah atau sebelum dia berpisah, itu disebut dengan qabdah. Nanti kalau Allah menghendaki nggak nyampe 5 tahun kemudian terus cerai, itulah disebut dengan tanzizi lagi. Itu tanzizi. Ketika dia sudah menikah sebelum dia cerai, itu qabdah. Allah belum melakukan apa-apa. Allah sudah ciptakan dia rahmat. Si suami senang sama istri, si istri senang sama suami, itu Allah ciptakan. Ketika suatu saat sudah memuncak, Allah ciptakan kemarahan mungkin pada si suaminya atau mungkin pada istrinya, sehingga udah enek nengoknya, suami nengok istri enek atau istri nengok suami enek seperti itu, itulah nanti Allah akan ciptakan lagi perceraian. Itu disebut dengan ta'alluq tanzizi lagi. Tapi sebelum si fulan itu tadi bercerai dengan istrinya, itu disebut ta'alluq qabdah. Itulah kenapa kita disuruh berdoa. Doanya apa? Seperti doanya Ibnu Umar, Allahumma in kunta katabtani sakiyan famhu anni, ya Allah, apabila engkau tulis aku ini sebagai orang yang celaka, hapuslah ketetapan itu dariku. Wa katabtani sa'idan, dan tulislah aku dengan kebahagiaan. Jadi minta supaya Allah tetapkan kita. Ketika dalam ta'alluq tadi, kita masih boleh minta kepada Allah. Saat ta'alluq, namanya ta'alluq qabdah tadi. Saat ta'alluq qabdah kita minta, karena Allah belum melakukan apa-apa kepada kita. Makanya ketika kita subuh, kita berdoa, waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, dengan rahmatmu jagalah aku dari ketentuanmu yang buruk. Ketentuan yang buruk itu adalah ketentuan yang kita tidak suka. Umpamanya pas lagi nyebrang jalan diserempet motor, kan nggak suka kita itu. Nanti yang harusnya menurut catatan Allah, menurut catatan malaikat, fi lauhil mahfuz, si A ini begitu berjalan melewati jalan akan diserempet oleh motor. Tapi karena berdoa pada saat subuh hari, waqini bi rahmatika syarra ma qadait, begitu mau nyerempet, karena doanya diijabah oleh Allah, diganti. Yang tadinya mau keserempet, jadi nggak jadi keserempet oleh motor tadi. Itu lantaran Allah. Loh, apa bisa takdir itu berubah? Kalau Allah mau, nggak ada yang sulit. Masalahnya Allah mau apa tidak gitu. Dan kita minta atau tidak, kita bersedekah atau tidak. Maka orang yang suka sedekah itu biasanya akan dihindarkan dari bala. Jadi balasan orang yang bersedekah itu akan dihindarkan dari bala, di samping Allah akan berikan rahmat lebih banyak lagi.
Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudza'ifu liman yasha. Di samping Allah akan selamatkan kita dari bala karena sedekah, maka Allah juga akan lipat gandakan balasannya bagi orang yang dikehendaki. Minimal Allah akan berikan balasan itu 700 kali lipat. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu batang, setiap satu cabang ada 100 buah. Cabangnya ada 7 kali 100, 700. Maka yang sedekah seperti malam ini, seperti ini, Allah akan lipat gandakan dan Allah juga akan tolak balaknya. Yang tadinya mestinya dia harus celaka, ya andaikan saja manusia tahu bakalan celaka gitu, mungkin rame-rame sedekah itu. Cuman masalahnya nggak tahu, belum disingkap oleh Allah. Kalaupun ada orang yang tahu, itu biasanya nggak mau ngasih tahu itu. Walaupun dia tahu, nggak mau ngasih tahu, hanya dikasih tanda-tandanya. Misalnya, nak, hati-hati, kasih tanda-tandanya aja. Tidak dikasih tahu, atau Pak, hati-hati. Nah, satu contoh, ketika almarhum orang tua saya masih hidup, beliau pernah pesan kepada Mbah Waridi yang ada di depan rumahnya. Karena kelihatannya beliau itu kasaf, kelihatan. Jadi dikasih tahu Mbah Waridi, jangan bikin rumah di situ, agak pindah sedikit ke sini. Apa katanya? Enggak apa-apa, di sini lebih baik. Nanti akan terjadi sesuatu. Akhirnya benar-benar terjadi sesuatu setelah dibangunnya di situ. Kemudian satu lagi, ada ketua RT namanya Pak Yono. Pada saat itu dia menikahkan anaknya. Ketika dikasih aba-aba, tunggu, jangan menikahkan anakmu yang seperti ini. Walaupun kamu mau, tapi hati-hati, nanti kamu yang akan memperoleh kecelakaannya. Enggak apa-apalah Mbah Yai katanya, enggak apa-apa katanya. Setelah selesai nikah langsung stroke, langsung terkena penyakit. Nah, memang ketika sesuatu itu belum terjadi, boleh kita minta, andaikan balak itu nampak, niscaya kita akan rame-rame bersedekah. Cuman masalahnya kita nggak disingkap dari misteri balak tadi, kita nggak disingkap dari terjadinya balak, kita nggak tahu. Makanya karena kita nggak tahu, rajin-rajinlah kita berdoa. Kalau subuh kita berdoa, waqini birahmatika syarrama qadait. Karena yang membaca imam bunyinya waqina birahmatika syarrama qadait. Barangkali itu saja dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'idina minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.